Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Kita akan belajar fisika kelas 12. Pada hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian majemuk. Untuk rangkaian majemuk, kita akan menggunakan hukum kedua Kirchhoff. Nah, sekarang kalian perhatikan rangkaian majemuk. Di sini di contoh soal seperti ini ada dua buah GGL dengan arah kutub positif negatifnya yang berbeda, terhubung dan terpisah oleh hambatan. Ini ada titik percabangannya seperti ini gambarnya. Contohnya di sini menggunakan 3 buah hambatan dan 2 buah GGL. Masih ingat kan GGL simbolnya? Di sini adalah disimbolkan oleh E, ada garis panjang dan ada garis pendek. Garis panjang menunjukkan kutub positif, garis pendek menunjukkan kutub negatif. Untuk hukum kedua Kirchhoff menyatakan bahwa dalam suatu rangkaian tertutup, ini rangkaiannya tertutup, jumlah GGL, ini ada GGL, dan jumlah penurunan tegangan sama dengan 0. Sehingga dapat dituliskan besarnya sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Untuk E adalah gaya gerak listrik atau GGL, disebut GGL, satuannya adalah volt, R adalah hambatan, satuannya ohm, dan I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Nah, sekarang untuk langkah awal menyelesaikan rangkaian majemuk, di sini disebutkan ada 3 ya. Yang pertama, kita tentukan arah loop dalam rangkaian dulu. Yang kedua, menentukan arah arus. Yang ketiga, menggunakan hukum kedua Kirchhoff untuk menentukan persamaan. Nah, sekarang langkah yang pertama, tentukan arah loop. Jadi, dari soal tadi, contoh soal tadi, belum ditentukan titik-titiknya ya. Di sini kita permisalkan saja. Jadi ini boleh sembarang kalian tuliskan. Untuk mempermudah menentukan loopnya, tuliskan di sini ada A, B, C, D di sini, E dan F. Nah, karena di sini ada 2, kita bagi jadi 2 loop ya. Loop 1 ini dari A ke B ke E ke F kembali ke A. Sedangkan loop 2 itu dari B ke E. Nah, ini arahnya loop. Dari B ke E ke D ke C kembali ke B. Nah, jadi cara membuat arah loop ini sebenarnya sembarang, tapi jangan lupa kalian harus gambarkan di dalam rangkaian. Kenapa? Karena nanti akan lupa kalau kita sudah masuk ke persamaan dan arus. Nah, yang kedua yaitu menentukan arah arus. Nah, arah arusnya untuk mempermudah kalian lihat di titik percabangannya. Dalam rangkaian ini titik percabangannya adalah titik B dan titik E. Nah, di sini Ibu misalkan ya I1, I2 dan I3 dengan arah seperti ini. Ya, I1 arahnya dari A ke B. I2 dari B ke E,
I3 dari B ke C. Sehingga setelah kita lihat begini, nanti jangan lupa ya, untuk menentukan arah arus ini, apakah dia positif atau negatif. Positif, I bertanda positif bila arah arus searah dengan loop. Dan I bertanda negatif bila arah arus berlawanan dengan arah loop. Buat arah arus pada titik cabang rangkaian supaya mempermudah penggunaan hukum 1 Kirchhoff. Masih ingat kan hukum 1 Kirchhoff? Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, sekarang contoh arah arus dan arah loopnya. Sekarang untuk melihat, ya, di sini penggunaan hukum 1 Kirchhoff pada titik cabang B. Ya. Hukum 1 Kirchhoff adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Dilihat dari titik cabang B, di sini ya, titik cabang titik B, arus yang masuk adalah I1. Sedangkan yang keluar dari titik cabang B di sini adalah I2 dan I3. Sehingga dari permisalan arah arus ini, maka besarnya I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, untuk area atau daerah dari I1, artinya yang dilalui I1 adalah yang di sini. Nah, mulai dari E, F, A, dan B. Ini yang dilalui I1 ya. Sedangkan yang dilalui I2 itu hanya di sini. B ke E. Untuk daerah yang dilalui I3 itu dari B ke C ke D ke E. Ini yang dilalui I3. Kemudian langkah yang 3, gunakan hukum kedua Kirchhoff. Nah, sebelum menggunakan hukum kedua Kirchhoff, kita akan melihat penggunaan tanda pada GGL atau E-nya. Ya. E bisa bertanda positif, bisa bertanda negatif. Kapan? Ya. E bisa bertanda positif bila pada saat berkeliling loop ketemu tanda kutub positif dulu. Kutub positif adalah yang panjang. Tapi bila pada saat keliling loop, mengelilingi loop seperti ini, ya, ketemunya pendek dulu. Nah, artinya kutub negatif dulu, maka E juga akan bertanda negatif. Sekarang penggunaan dari hukum kedua Kirchhoff. Loop 1 itu dari A ke B, ke E, ke C, dari E ke F ke A. Ya, ulang ya. Loop 1 itu dari A ke B, ke E, ke F, kembali ke A. Nah, loop 1. Hukum kedua Kirchhoff tadi, ya, jumlah E ditambah jumlah IR sama dengan 0. Jumlah E pada loop 1, ini ada berapa E pada loop 1? Nah, pada loop 1 hanya ada E1. Sekarang E1 bertanda negatif atau positif. Nah, kita lihat dulu. Dari A ke B, ke E, ke F. Nah, dari E ke F ketemu tanda pendek. Nah, tanda pendek ini berarti kutubnya adalah negatif. Sehingga E1 bertanda negatif. Untuk
jumlah I kali R penurunan tegangannya ya. Ini pada loop 1 arusnya ada I1 dan I2. I1 terhadap loop 1 searah atau berlawanan. Sehingga I1 nanti positif atau negatif. Kita lihat. Dari A ke B arah arusnya, arah loopnya juga dari A ke B, berarti searah. Sehingga I1 bertanda positif. Nah, dari arus I1 ini hambatan yang dilaluinya ada berapa hambatan dan hambatan apa aja? Nah, kita lihat loop 1. Area dari I1 ini adalah dari E ke F, A, B. Nah, ini ada berapa hambatan? 1, ya, yaitu hanya R1. Berarti I1 kali R1. Nah, kemudian kita ke I2. I2 terhadap loop 1. Loop 1-nya dari A ke B ke E. Ini arahnya. Berarti I2-nya juga dari B ke E. Maka dikatakan searah. Searah berarti tandanya juga positif. Ini I2. Hambatannya yang dilalui I2 ada R2. Sehingga hukum kedua Kirchhoff-nya di sini persamaannya menjadi min E1 ditambah I1 R1 ditambah I2 R2 sama dengan 0. Karena ini dalam satu loop. Ya, kembali ke titik semula. Rangkaiannya tertutup, maka sama dengan 0. Nah, sekarang untuk loop 2. Nah, ini loop 2. Loop 2 dari B ke E, ke D, ke C, ke B lagi. Rangkaiannya harus tertutup. Ya. Nah, hukum kedua Kirchhoff-nya jumlah GGS, jumlah E ditambah jumlah penurunan tegangannya adalah I kali R sama dengan 0. Nah, untuk loop 2, di sini ada berapa GGL? Terlihat hanya 1 juga. Di sini hanya E2. Sekarang kita lihat, apakah yang untuk E2-nya bertanda positif atau negatif? Kita lihat dari arah loop-nya. Pada saat keliling loop, nah ini contohnya ini kelilingnya dari B ke E. Baru ke D. Nah, dari B ke E ke D. Ketemu GGL. GGL-nya yang pendek. Nah, berarti tandanya negatif. Ya, garis pendek menunjukkan kutub negatif dari GGL. Sehingga E2-nya bertanda negatif. Kemudian, nah sekarang penurunan tegangannya I dan R-nya. I kali R-nya untuk loop 2 dilalui arus I2 dan I3. I3 arahnya di sini, ini areanya I3, yang ini areanya I2. I2 yang dilalui hanya R2. Nah, sekarang I2 terhadap loop 2, apakah searah atau berlawanan? Apakah dia positif atau negatif? Sekarang kita lihat. Loop 2 itu dari C ke B ke E atau dari B ke E. Arus I2-nya juga dari B ke E sehingga I2-nya bertanda positif. I2 dikalikan F2. Nah, sekarang untuk I3. I3-nya searah atau berlawanan dengan loop 2. Nah, kita lihat loop 2-nya.
Loop 2-nya dari B ke E, ke D, ke C, kembali ke B. Sedangkan arusnya dari B ke C. Sehingga berlawanan dengan arah loop. Karena dia berlawanan, maka I3 bertanda negatif. Min I3 kali R3, karena yang dilalui I3 hanya hambatan R3. Sehingga pada loop 2, hukum kedua Kirchhoff-nya persamaannya adalah min E2 ditambah I2 R2 dikurang I3 R3 sama dengan 0. Nanti kalau di sini sudah ada soalnya dimasukkan angka, maka ini akan menjadi sebuah persamaan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal yang sama dengan tadi. Sekarang diberi angka ya, contoh soalnya. Nah, kalau dalam soal sama sekali tidak ada tanda, tidak ada arusnya, tidak ada loopnya, tidak ada simbol A, B, C, D, E-nya gitu ya. Dalam soal seperti ini, hanya hambatan, GGR, dan angka-angka ya. Nah, dari contoh soal ini, dari rangkaian ini ya, dari rangkaian di atas tentukan kuat arus yang melalui masing-masing hambatan. Jadi yang ditanyakan arus yang melalui masing-masing hambatan berarti arus yang melalui R1, arus yang melalui R2, dan arus yang melalui R3. Nah, sekarang dari tadi yang kita bahas depan tadi, sekarang kita masukkan angkanya. Nah, untuk loop 1 tadi sudah ketemu min E1 ditambah I1 R1 ditambah I2 R2 sama dengan 0. Sekarang kita masukkan angkanya. E1-nya berapa ini? 10 volt. Jadi min 10. I1 tetap ditulis I1 dulu. Kenapa? Karena belum tahu ya. Ini masih yang nanti kita cari ini I1. Terus R1-nya dimasukkan 4. I2 tetap I2, nanti kita cari R2-nya adalah di sini diketahui 2. Sama dengan 0. Nah, sekarang untuk angka kita pindah ke ruas kanan, ruas kiri untuk variabel. Supaya mudah I1 di depan, I2 di belakang. Jadi ini langsung dikalikan menjadi 4I1 ditambah 2I2 sama dengan 10. Jadilah persamaan 1. Kenapa dikatakan persamaan 1? Karena I1 dan I2 belum diketahui. Kita anggap sebagai variabel. Nah, sekarang untuk loop 2. Loop 2 tadi adalah dari B ke E, ke D, ke C, kembali ke B. Ya, didapat tadi besarnya dalam persamaan min E2. Kok masih bingung min E2 tadi dari mana ya? Karena ketemu yang pendek dulu pada saat keliling loop. Nah, keliling loopnya dari B ke E ke D. Nah, ketemu kutub pendek, maka E2-nya negatif. Ya, sehingga E2 dimasukkan 12 volt. I2 tetap ditulis I2 karena belum tahu. R2-nya dimasukkan angka 2. Min I3-nya belum tahu juga, ditulis dulu I3. I3 tadi kenapa kok min? Karena berlawanan dengan arah loop. Jadi loopnya dari dari C ke B, sedangkan I3-nya dari B ke C. Ya, R3-nya diketahui 3, jadi masukkan angka 3. Sehingga persamaannya menjadi 12, ini pindah ruas ke sebelah kanan,
menjadi tadi min 12 menjadi 12 sehingga di sini untuk I-nya 2 kali I2 jadi 2I2 min 3I3 sama dengan 12. Ini menjadi persamaan 2. Nah, sekarang kita dapatkan 2 persamaan. Persamaan ketiga kita dapatkan tadi dari hukum ke-1 Kirchhoff. Bunyinya jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Dari titik cabang B ini, arus yang masuk adalah I1, arus yang keluar adalah I2 dan I3. Sehingga I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, kita sudah dapatkan 3 buah persamaan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, menyelesaikannya dengan substitusi dan eliminasi. Substitusi untuk ketiga persamaan ini, Ibu ambil dari persamaan 3, ini boleh sebagai persamaan pembantu ini ya. Boleh dimasukkan ke persamaan 2, nanti yang masih tak ada ya. I1 kok sama dengan ya, baru ngubah lagi panjang. Jadi yang lebih mudah adalah persamaan 3 masukkan ke persamaan 1. Ya, persamaan 3, persamaan 1. Jadi persamaan 1 ditulis dulu. Ini 4I1 ditambah 2I2 sama dengan 10. Ini persamaan 1 ya. Nah, Ibu tulis lagi di sini. Ya. Terus I1-nya diganti I2 ditambah I3. Jadi 4 dalam kurung. Nah, I1 ini diubah menjadi I2 ditambah I3. Ini ya. Ini adalah pengganti I1. Ditambah ini tetap 2I2 sama dengan 10. Jadi yang diganti tadi I1. Nah, sekarang I1 tadi kan jumlah I1, I2 dan I3, maka sekarang dikalikan masuk 4 kali I2 ditambah 4 kali I3 ditambah 2I2 sama dengan 10. Nah, I2 sama I2 dikumpulkan, ini ada 4 dan ada angka 2, maka dikumpulkan menjadi 4 tambah 2, hasilnya 6. 4. Yang I3 tetap 4I3, sehingga persamaannya menjadi 6I2 ditambah 4I3 sama dengan 0. Ini persamaan 4. Kenapa masih persamaan lagi? Karena di sini masih ada 2 variabel juga yang belum diketahui. Ya. Nah, karena tadi sudah substitusi, sudah memasukkan ke persamaan. Nah, sekarang yang belum dipakai persamaannya adalah persamaan 2. Ya, tadi persamaan 1 dan 3 udah. Sekarang yang 2. Nah, yang 2 variabelnya I2 dan I3. Sama dengan variabel yang ada pada persamaan 4, I2 dan I3. Maka kita dapat mengeliminasi. Arti eliminasi itu menghilangkan gitu ya. Dieliminir ya. Dieliminasi persamaan 2 dan persamaan 4. Nah, ditulis dulu persamaan 2-nya. 2I2 min 3I3 sama dengan 12. Persamaan 4 ditulis 6I2 ditambah 4I3 sama dengan 10. Nah, sekarang dari kedua persamaan ini, apakah bisa langsung dihilangkan? Iya, belum. Kenapa? Karena pada I2 ini konstantanya angkanya tidak sama. Pada I3 juga tidak sama. Ya, jadi bisa dilihat. Nah, kira-kira kalau menyamakan yang lebih mudah itu menghilangkan menyamakan I2 atau I3? Ya, betul, I2-nya.
Karena ini 2 dan 6 ya. Sehingga persamaan 2 supaya sama dengan persamaan 4 I2-nya, jadi dari 2 diubah menjadi 6, maka dia harus dikalikan dengan 3. Kalau I2-nya dikalikan 3, maka I3-nya juga dikalikan 3, angkanya juga dikalikan 3. Jadi semuanya ini dikalikan 3, sehingga menjadi 6 I2 dikurang 9 I3 sama dengan 30. Kemudian, nah di sini baru bisa dihilangkan I2-nya. Karena sama-sama 6, maka di sini I2-nya dihilangkan. Karena positif-positif, maka dikurangi. 6 I2 dikurang 6 I2 habis. Nah, ini tujuannya kita menghilangkan itu ya. Sehingga yang masih hanya I3. Min 9 I3 min 4 I3. Berarti min 13 I3. 36 dikurang 10 sama dengan 26. Sehingga I3 sama dengan 26 dibagi min 13. Sama dengan min 2 ampere. Nah, I3-nya sudah ketemu. I3 itu apa? Arus yang melalui R3. Berapa ketemunya? Min 2 ampere. Kenapa min? Berarti dia berlawanan dengan permisalannya tadi. Permisalannya tadi I3-nya arahnya dari B ke C ke D ke E. Berarti yang sebenarnya arah I3 adalah dari E ke D ke C ke B. Ya. Oke, kita lanjut. I3 sudah ketemu, kita cari I1 dan I2. Nah, bagaimana dengan I1 dan I2? Nah, di sini I3-nya sudah ketemu 2 ampere. Nah, ini persamaan awal Ibu tuliskan lagi di sini untuk mempermudah mengingatnya tadi ya. Jadi enggak berada di slide depan tadi ya. Nah, sekarang untuk I3-nya 2 ampere. Mau pakai persamaan 2 untuk mencari I2. Persamaan 2-nya ini ditulis di sini. 2I2 dikurang 3I3 sama dengan 12. Nah, masukkan I3-nya min 2. Nah, lupa lagi naruh nih ya. Tadi min ya. I2-nya min 2. Jadi, min dikali min hasilnya plus. 2I2 ditambah 2 sama dengan 12. 2I2 sama dengan 6-nya pindah ruas jadi min. Sehingga 12 dikurang 6 adalah 6. Maka besarnya I2 adalah 6 dibagi 2. Karena ini lawannya kali adalah bagi. Ya, hasilnya 3. Ini untuk I2. Sedangkan untuk mencari I1 langsung gunakan persamaan 3. Hukum 1 Kirchhoff-nya dalam rangkaian itu. I1 merupakan jumlah I2 dan I3. I2-nya min 2, I3-nya 3, maka hasilnya 1. Untuk besarnya I1. Nah, bagaimana? Nah, kalau kalian masih bingung, kurang jelas, bisa chat di Google Classroom kalian atau via WhatsApp. Terima kasih, semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.